Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tugas harian buku keempat saya, mata kuliah Sosiologi Politik, tentang ekonomi politik dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Elendi Nakila, NIM 1803030017, kelas A, semester 6. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja ke bab 3, ekonomi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini menunjukkan bagaimana politik memainkan peran penting bagi lembaga utama ekonomi, pendidikan, keluarga, dan dalam aspek kehidupan lain yang terkait infrastruktur, keperawatan, kesehatan, kebebasan sipil, hubungan ras dan etnis. Contoh bagaimana politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Untuk membahas politik dan ekonomi termaksud melihat infrastruktur yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antar politik dan ekonomi. Hubungan antar negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan pertunjukan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Yang pertama, kapitalisme dan demokrasi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme ada kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien, yaitu efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras meskipun dalam kenyataan tidak selalu berhasil. Sebagai sistem ekonomi kapitalis, secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya dalam sistem politik, warga negara berhak memilih, memiliki hak yang sama di depan hukum, dan memiliki akses ke politisi. Sumber daya ekonomi mereka mempengaruhi aspek-aspek ini. Robeston pada tahun 1981 menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berkisar pada perbedaan interpretasi kebebasan nilai yang paling didukung dengan kuat. Bagian B, kerangka teoritis. Berdasarkan kerangka teoritis memberi kita pandangan yang berbeda tentang hubungan antar politik dan ekonomi. Selain diskusi kita tentang pluralis, elit manajerial, kelas Marxis, postmodern, pilihan rasional, dan kerangka institusional, kami mempertimbangkan kelas teori dominasi kekuatan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pluralis. Dalam interpretasi pluralis masyarakat politik itu fokus utamanya pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengikuti beberapa distribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi yang ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Nilai-nilai sosial yang mendukung sistem kapitalis yang memuji kebijakan perusahaan bebas dan kerjasama. Umumnya pemerintah mengembangkan jaminan sosial, ketenaga kerjaan, dan kebijakan kesejahteraan lainnya untuk menguntungkan warganya dan mengurangi ketimpangan sosial. Bagian B, elit manajerial. Dalam perspektif elit dan manajerial, J. Wright Mills mengidentifikasi bahwa kekuatan korporasi, militer, dan elit politik menekankan bagaimana kekuasaan dipusatkan sehingga ekonomi memiliki dominasi oleh 2 atau 300 perusahaan hibah. Secara administratif dan politik saling terkait yang sama-sama memegang kunci untuk keputusan ekonomi. Masanya dipandang tidak mampu membuat keputusan rasional, tidak kompeten, dan tidak mau atau tidak mampu mengatur atau berpartisipasi secara bijaksana dalam politik. Itu versi yang lebih kontemporer atau radikal dari
teori elit menyatakan bahwa masa tidak ada dilengkapi dengan informasi yang memadai yang akan memungkinkan mereka untuk membuat ekonomi dan terdidik berkeputusan politik, dan dengan demikian mereka dimanfaatkan oleh elit kekuasaan. Bagian C, kelas Marxis. Teori kelas sangat kritis terhadap ekonomi kapitalis, sistem nomik, dan negara kapitalis yang mendukung untuk mendapatkan keuntungan kelas, sehingga penguasa mengeksploitasi kelas pekerja yang hanya memiliki tenaga kerjanya untuk dijual. Posisi kelas seseorang secara signifikan mempengaruhi bahwa aspek kehidupannya, bahwa pekerja merasa tersaing dari pekerjaan yang mereka lakukan karena pekerja mereka menciptakan kekayaan untuk modal. Pekerjaan bagaimanapun pada akhirnya mengembangkan kesadaran kelas dan bergerak ke arah penggulingan sistem kapitalis, dan beberapa ahli teori kelas percaya bahwa sistem kapitalis akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebuntuan kapitalis dan kejayaan kelas pekerja. Berbeglow pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ahli teori Marxis tertentu mendukung pandangan bahwa negara dalam masyarakat kapitalis yang tidak dikendalikan oleh idea pada saat yang sama relatif otonom dan berbagai fraksi kelas kapitalis. Ahli teori Marxis lainnya mengakui bahwa negara perlu mempertimbangkan penguasa kelas ketika membuat kebijakannya. Menurut Szymanski, kebijakan negara selalu dipengaruhi sampai batas tertentu oleh berbagai kelas, bahkan sementara itu biayanya di bawah dominasi kelas, dan menjelaskan interpretasi yang berbeda tentang keterlibatan perusahaan dan politik proses. Bagian D, postmodern. Postmodern menekankan apa yang sedang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis dan perkembangan budaya konsumtif, karena orang berusaha menemukan jati dirinya dan mempertanyakan sains dan rasionalitasnya. Postmodernisme ditempatkan pada konteks yang tidak teratur kapitalisnya dan masyarakat konsumen dan produksi masal budaya akhir abad ke-20. Tanpa kepentingan ekonomi kelas, politik menjadi irasional dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan politik tidak berakar pada dominasi kelas, melainkan kekuatan politik terlihat pada proses mikro yang menyerang tubuh wacana kebiasaan orang yang kesehariannya itu. Pilihan yang rasional. Teori pilihan rasional berakar pada ide-ide ilmu ekonomi. Makroekonomi mengacu pada bidang ekonomi yang berfokus pada teori dan metode yang berhubungan dengan hubungan antar kebijakan dan pengeluaran pemerintah, inflasi, pengangguran, dan pendapatan. Pemerintah kebijakan fiskal melibatkan bagaimana menghabiskan untuk menyediakan barang dan jasa dan metode apa yang digunakannya, termasuk pajak dan pinjaman, untuk membiayai pengeluarannya. Lenz dan Fitzgerald menunjukkan bahwa hanya ekonomi yang memiliki penawaran yang membawa pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Korporasi merupakan salah satu non-pemerintah yang kuat organisasinya dan mental dalam masyarakat, tetapi mereka juga berfungsi sebagai sekutu potensi untuk membentuk kelompok lain. Koalisi melawan banyak kekuatan pemerintah. Perusahaan dapat membantu perlindungan kebebasan individu dengan mempertahankan haknya sendiri untuk kebebasan berserikat, proses hukum, dan kebebasan berbicara. Bagian F, institusionalis. Dalam penilaiannya, teori kelembagaan politik mengemukakan bagaimana kerangka kerja ini tumpang tindih dengan sosiologis lainnya, termasuk budaya politik, pluralis, elit manajerial, dan kelas Marxis. Ahli teori institusionalis sering menggunakan pendekatan sejarah komparatif untuk memeriksa fenomena literal. Misalnya dalam karyanya di Negara Kesejahteraan, menggunakan struktur politik yang
menekankan bagaimana politik dan administrator dipengaruhi oleh politik organisasi. Selain pola budaya dan hubungan sosial ekonomi, struktur negara, partai membantu bagaimana kelompok mengatur dan mengembangkan kesadarannya. Pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, kesadaran kelas pekerja Amerika Serikat relatif lemah dan pejabat partai, patronase dan legislator mempengaruhi kebijakan kesejahteraan sosial. Misalnya, pensiun perang saudara memberikan manfaat bagi para veteran dan tanggung jawab mereka dan kriteria moral, sehingga politik digunakan untuk memandu kebijakan pada kriteria sosial ekonomi. Bagian G, teori dominasi kelas. Menurut G. Williams Domhoff, ia mendefinisikan bahwa bertahun-tahun untuk mempelajari kekuasaan dan kelas, khususnya kelas atas dan elit kekuasaan dalam masyarakat Amerika, tapi teori dominasi kelasnya tertentu terkait dengan kerangka kerja Marxis. Institusional dan elit kekuasaan layak mendapat perlakuan terpisah. Di sini dalam diskusi ekonomi dan kehidupan sehari-hari, Domhoff pada tahun 2006 melihat dua lulusan koalisi. Yang pertama, koalisi korporasi dan konservatif dan koalisi liberal buruh. Para pemimpin dari koalisi korporatif konservatif adalah eksekusi puncak dan kepala perusahaan yang didukung oleh banyak organisasi patriotik, anti-tax, dan isu unggul. Ada juga aliansi yang tidak nyaman dari kepemimpinan perusahaan dengan Christian Right. Untuk koalisi liberal buruh, serikat pekerja tetap menjadi segmen terbesar dan dengan pembiayaan terbaik, meskipun mereka telah kehilangan pengaruh yang cukup besar. Sekian dan terima kasih.